Ramadan itu bulan efisiensi dan peduli. Ya. Efisiensinya adalah umat Islam dan bangsa Indonesia ini kan tiap hari selama 11 bulan itu makan. Makan pagi, sarapan, Ya. siang, malam, bahkan tengah malam masih makan. Kepada pemerintah, baik yang ada di pusat sampai ke daerah, di bulan Ramadan ini, bulan kita bersilaturahmi kepada semua orang. Orang yang berpuasa itu, subhanallah, dia tidak pernah gelisah, dia tidak pernah galau. Dan dia tidak pernah prasangka buruk. Tapi orang yang berpuasa itu cerdas, mencerdaskan, positif pikirannya, bahkan kepedulian selalu menjadi pikiran. Selamat datang di Voi Talk, mari bicara bersama Voi. Kali ini kami kedatangan tamu spesial, Ustadz Fadlan Garamatan. Kami akan berbincang-bincang dengan beliau tentang bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan, bagaimana kita menjalankan puasa, sehingga usai Ramadan kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Kita temui Ustadz Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah mampir di kantor kami, Voice of Indonesia. Kita akan bincang-bincang seputar bagaimana kita menyambut, bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita menjalankan puasa dalam bulan Ramadan sekarang ini, di mana kita ini di tengah keadaan yang sudah tidak agak berat ini Ustadz ya. Bagaimana kita harus berefisiensi seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, yang pertama, bagaimana seharusnya umat Islam memaknai Ramadan, bulan Ramadan ini sebagai cobaan yang melanda, di tengah cobaan yang melanda bangsa kita seperti saat ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kondisi bangsa dan negara yang telah dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, dalam proses perjalanannya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan Ramadan menjadi bulan terapi terhadap rohani, sekaligus jasmani, pola pikir, pola pandang, perilaku dan behavior setiap anak bangsa di Indonesia agar tidak menjadikan perjalanan persoalan bangsa ini menjadi sesuatu yang menjadi permasalahan, tetapi harus kita syukuri bahwa bangsa yang besar ini dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Ramadan ini mendidik kita, mentarbiah setiap di antara kita untuk menjadikan Ramadan ini menjadi bulan energi yang dimana jiwa yang kering, kerontang dan tandus itu harus dibuka, dicerdaskan, dicerahkan agar melihat permasalahan itu bukan menjadi persoalan besar, tetapi ini menjadi rahmat yang harus diselesaikan secara bersama-sama di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Tidak menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi duduk bersama dengan kesalahan, kekeliruan ini menjadi pointer terbaik untuk kita mengedit menjadi alternatif atau jalan keluar dalam permasalahan bangsa dan negara itu. Ya, oke. Hubungannya dengan efisiensi yang dicanangkan oleh pemerintah kita sekarang ini ya Ustadz ya. Kalau kita kaitkan dengan puasa, apakah ada benang merahnya? Ramadan itu bulan efisiensi dan peduli. Ya. Efisiensinya adalah umat Islam dan bangsa Indonesia ini kan tiap hari selama 11 bulan itu makan. Makan pagi, sarapan, siang, malam, bahkan tengah malam masih makan. Tetapi begitu datang bulan suci Ramadan, beras yang dimakan di waktu sarapan pagi, siang, dan malam itu menjadi terhemat oleh karena
satu orang minimal dapat 2 kilo atau sampai 4 kilo, dia terhemat hanya cuma makan 1 kilo pada satu hari. Ya. Kalau itu yang dikalikan berarti ada 3,5 kilo dihemat untuk 152 juta. Berapa ton beras yang dihemat oleh kita? Ya. Ton beras ini maka akan lahir menjadi zakat fitrah yang tadi saya menyebut menjadi kepedulian atau bahasa kerennya adalah kesolehan sosial dari setiap individu bangsa. Ya. Sehingga bisa dapat memberi kepada orang yang kekurangan. Ya. Oleh karena menghemat melalui puasa, sehingga kehematan itu berbagi dengan orang lain. Ya. Dan itu solusi terbaik. Dan solusi yang paling menyenangkan dan memberi kegembiraan kepada orang. Ya. Jadi ini bulan latihan untuk melaksanakan apa yang disebut efisiensi yang diharapkan pemerintah. Jadi bahasa ya penghematan. Penghematan Ya. makan, penghematan minum, bahkan boleh dikatakan bahwa pemborosan itu dihilangkan. Dihilangkan. Oke. Oke, Ustaz. Puasa itu kan sudah saban tahun kita laksanakan. Tapi mungkin Ustaz harus mengasih tahu kepada kita bagaimana puasa yang menyehatkan. Seperti apa laku puasa yang benar-benar membuat tubuh kita menjadi sehat. Saudara-saudaraku di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi bahasanya sederhana. Kullu amali bani Adam. Segala amal anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri. Ya. Ila lahu siyam wa ana azazi bihi. Puasa itu untuk Allah. Tapi sholat, pergi umroh, haji, aktivitas lain adalah untuk dirinya sendiri. Ketika datang puasa, ila lahu siyam wa ana azazi bihi. Puasa itu untukku. Maka kebiasaan makan di 11 bulan yang lalu, datang 1 bulan, Allah meminta kepada orang-orang beriman untuk menahan. Ya. Menahan untuk biasa makan 11 bulan, datang 1 bulan, siang hari tidak boleh makan. Oleh karena tunduk mengikuti keinginan dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Biasa berhubungan badan 11 bulan di siang hari, maka datang bulan suci Ramadan, Allah meminta supaya menahan. Ketika seseorang melakukan menahan dari sejak fajar sampai nanti berbuka, ada 2 energi yang dia akan dapat. Yang pertama adalah rohaninya makin berkualitas, terjaga, tertata, terawat. Jasmani dari ujung kuku kaki sampai ujung rambut pun terawat, tertata, sehingga yang terjadi adalah editing yang keluar atau hasil yang keluar adalah rohani itu hidup, maka otomatis jasmani akan sehat walafiat. Oleh karena dilakukan oleh setiap orang beriman, oleh karena tunduk dan patuh kepada kemauan Allah atau perintah daripada Allah Rabbul Alamin. Ya. Jadi tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi ada faedah yang bisa kita petik ya Ustaz ya. Faedahnya luar biasa. Tadi bukan saja kepada perut, tapi kepada tatapan mata, terhadap pendengaran, lisan, dan gerakan hidup. Bahkan pola pikir kita di bulan Ramadan itu menjadi energi cerdas kita untuk berpikir yang tajam, berpikir yang menghasilkan kualitas pemikiran yang mendatangkan perubahan, rahmat, atau kaidah bagi kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, oke. Oke Ustaz, kadangkala kita itu dalam memasuki bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal, itu kan sering terjadi perbedaan pendapat antara mereka yang berpatokan pada ru'yah dengan mereka yang berpatokan pada hisab dalam menentukan awal bulan. Nah, bagaimana menurut Ustaz kita mengambil hikmah dari perbedaan yang ada, kalaupun terjadi perbedaan dalam penentuan awal Ramadan ataupun awal bulan Syawal? Jadi, pandangan ini harus dilihat dari kondisi alam. Ya. Ada pandangan yang melihat dari perhitungan komariah, bulan.
Tapi ada pandangan yang dihitung berdasarkan matahari. Ya. Pandangan ini sebenarnya sama. Ya. Hanya saja di setiap para alim, para ulama itu ingin mendidik kita bahwa pandangan ini adalah rahmat buat kita. Ya. Oke. Rahmat untuk membuat kita orang-orang beriman ini punya intelijensi, pola pikir, sikap, pandangan bahwa kita ini mencerdaskan orang. Tidak saja mencerdaskan, tapi mencerahkan. Mencerahkan oleh karena perubahan alam ini dilihat dari matahari dan bulan. Pandangan Qomariyah dan pandangan Samsiyah. Maka tidak ada yang salah dari mereka. Ya. Karena pandangan Qomariyah juga ada kaidah fikih dan pandangan dan dalilnya ada. Yang pandangan Samsiyah juga dengan dalil dan pandangannya juga ada. Ya. Maka sebagai orang beriman, ya menerima itu bahwa ini adalah sebuah rahmat yang memang Allah hadirkan di awal menentukan puasa dan pada saat menentukan Idul Fitri. Ya. Nggak usah dipersoalkan. Yang satu berpatokan dengan hisab, yang satu berpatokan kepada ru'yah. Ya. Dua-duanya benar. Tinggal di antara kita orang beriman mau mengambil mana yang cocok dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah. Kalau kita di Indonesia ada yang memilih A, ya kita legowo bahwa hebat dia. Terus kita yang memilih B, ya udah ini alhamdulillah. Tapi bukan itu menjadi cara untuk membuat kita berantem. Ya. Perbedaan itu membuat kita menjadi berbeda, tetapi rangkumkan perbedaan itu menjadi rahmat yang mendatangkan cakrawala pandangan baik bagi masyarakat. Ya. Jadi perbedaan itu tidak harus dieksploitasi menjadi sebuah pertengkaran, tetapi menjadi sebuah faedah. Dia tidak saja di faedah, Ya. tapi dia juga menjadi pencerahan kepada orang bahwa agama Islam itu datang bukan menempatkan perbedaan menjadi ukuran, Ya. tapi perbedaan itu menjadi rahmat yang harus dicerna dengan akal dan pikiran, dan dicerna atau bahasa Al-Quran ikro dengan baik dan benar. Ya. Yang dimana kedua-duanya menuju Allah Subhanahu. Yang pandangan ruqyah tadi juga menuju Allah, yang pandangan hisab juga menuju Allah. Soal nanti yang menilai itu Allah Rabbul Alamin. Tapi sebagai umat Islam, kita bangga, bahagia, apalagi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara, kita ini menjadi umat yang ditunggu oleh masyarakat dunia untuk mencerdaskan orang dari pandangan-pandangan itu. Ya. Jadi Ramadan juga bisa menjadi sarana untuk mempererat persatuan di tengah perbedaan yang ada ya Ustaz ya? Bukan dia jadi sarana. Memang Ramadan itu bulan untuk membangun hubungan antara masyarakat dan pemerintah, antara pemerintah dengan ulama, antara orang kaya dengan orang miskin, antara umat Islam dengan para mualaf, antara umat Islam dengan agama lain di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena Ramadan memberi peluang dan pelajaran kepada mereka atau setiap orang beriman untuk menata jiwanya, menghormati jasmaninya. Tapi dia juga bersyukur bahwa peluang Ramadan itu untuk membuat dia berbuat yang terbaik, pola pikir yang baik, dengan bahasa yang terbaik, atau lisan yang terbaik kepada orang di dalam kehidupan. Dan yang hidup selama perjalanan Ramadan adalah rumah hati setiap individu. Ya. Baik Ustadz, khusus untuk pemimpin, apa yang Ustadz perlu sampaikan di tengah keadaan sekarang ini yang berat, di mana perbedaan di mana-mana, kemudian kemiskinan masih ada, kesenjangan sosial masih ada. Dalam momentum Ramadan ini, apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada para pemimpin kita supaya mereka bisa membantu masyarakat yang tidak baik-baik saja ini? Pertama adalah kepada pemerintah, baik yang ada di pusat sampai ke daerah, di bulan Ramadan ini, bulan kita bersilaturahmi kepada semua orang. Ya. Jika di daerah bupati turun bersama masyarakatnya, baik itu masyarakat yang Islam atau masyarakat yang bukan Islam, bupati melakukan bulan ini menjadi bulan silaturahmi untuk mendengar. Pasang kuping, telinga untuk mendengar apa yang ada di masyarakat. Ya. Kalau dia ada di pusat,
maka dia juga harus mendengar apa yang disampaikan oleh para pemikir, para intelektual, bahwa untuk menuju kebaikan bangsa ini mendengar silaturahmi itu penting, sehingga kita tidak mengambil keputusan sesuai dengan pikiran satu dua orang, tapi dari pandangan banyak orang di negara ini, sehingga kita dapat mengambil keputusan itu juga dapat memberi manfaat kepada semua orang. Jadi menjadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk lebih peduli kepada masyarakat. Silaturahmi, peduli dan membangun cinta terhadap pemerintah dan rakyatnya sendiri. Sebagai bupati kepada rakyatnya, sebagai gubernur juga kepada rakyatnya, menteri kepada wilayah kekuasaan dia mengaturnya, presiden kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga mereka berjalan bersama-sama untuk mengambil bulan Ramadan ini menjadi bulan tadi silaturahmi, tapi dia juga mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat, dan itu dijadikan menjadi sebuah program yang akan menjawab masyarakat. Ya. Nah, kemudian kan ada kewajiban zakat yang harus kita tunaikan juga. Nah, bagaimana menurut Ustadz optimalisasi zakat ini untuk bisa membantu masyarakat sebesar-besarnya? Pertama adalah umat Islam di mana saja di dunia ini berada, zakat adalah perintah agama yang dilakukan oleh setiap orang beriman agar mereka bisa mampu dengan zakat itu memberdayakan masyarakat, terutama yang ada di dalam 8 asnaf dalam Al-Quranul Karim yang mereka harus sampai ke sana. Nah, kita di Indonesia dengan kondisi keadaan seperti ini, maka makin banyak kita menemukan para duafa, para masyarakat yang belum berkecukupan, bahkan ada yang punya utang, ada usaha tidak berhasil. Maka dengan adanya zakat ini, saya kira dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Di Indonesia ada namanya Badan Zakat Nasional, dikelola dengan baik dan bersama pemerintah untuk melakukan kepedulian dan menyalurkannya kepada yang berhak dari 8 golongan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, sehingga sampai kepada mereka, mencerahkan mereka, mencerdaskan mereka, dan pada akhirnya mereka akan bangkit menjadi bagian untuk melakukan perubahan. Jadi tidak saja menjadi orang yang selalu mengharapkan dari negara, tapi dia harus muncul dan tampil untuk bisa menjadi orang yang memberi kemampuan kepada orang yang juga seperti dia pada masa akan datang. Jadi tidak hanya berhenti pada penerima zakat, tapi akan bergerak sebagai pemberi zakat juga pada kemudian hari. Iya, kita mendidik, zakat itu mendidik orang hari ini terima, tahun ini terima, tapi tahun depan memberi. Iya, siap. Itu yang kita harapkan, Ustaz, ya. Berikutnya untuk generasi muda, Ustaz. Ini kan kemajuan teknologi informasi ini sangat-sangat pesatnya. Bagaimana generasi muda harus melihat ini, tetapi tetap bisa menjalankan agamanya dengan tuntunan syariat yang ada? Para pemuda-pemudi di tanah air Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda itu adalah harapan umat dan bangsa. Masa depan umat bangsa ada di tangan pemuda. Maka pemuda itu harus pemuda yang berkualitas. Pola pikirnya, pola sikapnya, pola perilakunya. Ketika pemuda yang memiliki pola pikir atau pandangan, maka dia akan melihat Ramadan ini menjadi peluang dan pandangan untuk dia berenergi bersama Ramadan untuk berbuat yang terbaik. Yang akan menjadi sikap pribadi dia, menjadi dirinya sendiri, dan pada akhirnya dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, dia harus berperilaku bahwa saya adalah pemuda yang punya tanggung jawab menggantikan yang tua-tua, orang tua, bahkan dia harus mempersiapkan diri karena umat dan negara menunggunya. Bagaimana cara menunggunya? Kalau pola pikirnya, behaviornya jelek, buruk, maka pemuda tidak boleh menghasilkan sesuatu yang buruk dan jelek, tapi tampil menjadi pemuda berenergi,
yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, negara, dan keumatan yang sudah dikerjakan oleh pendahulu yang belum tuntas. Maka pemuda mewarisi kebaikan dengan intelektualnya, dengan iman dan takwanya, dengan baca Quran yang benar dan baik. Dia bersikap untuk menyelamatkan keadaan dirinya, keadaan keluarganya, lingkungan, bangsa, negara, dan agama di tengah-tengah kehidupan bangsa seperti saat ini. Jadi menjadi penerus yang sesungguhnya ya Ustaz ya? Dia harus menjadi estafet baik. Jadi imam berikutnya. Ya, oke. Kalau imam sholat dia sudah berdiri tiba-tiba batal di belakang, harus ada pemuda yang maju berani ke depan untuk menggantikannya. Nah, sekarang ini kan di zaman media sosial yang sedemikian marak ini kan kadang-kadang disinformasi ataupun hoax juga merajalela di mana-mana. Bagaimana kita sebagai umat Islam yang baik ini bisa memfilter mungkin ya, jadi tidak terjerembab dalam kesalahan yang beredar di media-media sosial itu, Ustaz? Pemuda yang baik, terutama pemuda yang beriman, soleh dan soleha, setiap menerima berita melalui dunia teknologi yang saat ini, dunia digital yang dimiliki saat ini, maka kita tidak hanya terjebak ke dalam dunia digital itu, tetapi kita juga berkemampuan dengan intelektual yang dimiliki oleh seorang pemuda untuk memfilter atau bahasa agama artinya tabayun terlebih dahulu. Dengan tabayun itu berarti kita dapat mengangkat satu arti puasa, menahan itu artinya mencerdaskan kita untuk tidak menyebarkan hoak, berita hoak yang tadi jadi ghibah, tadi jadi gonima, jadi fitnah, segala macam, semua itu dijauhkan, tapi kita munculkan dengan berikut pandangan, oh ini beritanya hoak, harusnya begini. Berita-berita seperti itu harus dicerdaskan sehingga orang yang menerima berikutnya dia akan mengatakan, oh iya pendapat yang berita yang kemarin itu tidak benar, harusnya begini. Jadi ada nilai tabayun sehingga semua orang, semua pemuda tidak terjebak atau terperangkap dengan hoak yang ada di mana-mana. Karena hoak ini sungguh membuat keadaan kehidupan para pemuda, pemudi kita, atau bahkan bangsa kita akan berantakan oleh karena kita tidak memfilter atau tabayun terlebih dahulu. Jadi setiap menerima informasi dari manapun harus kita cek dulu ya Ustaz ya. Baru kita sebarkan kepada saudara kita yang lain. Syukur-syukur kita sebarkan itu ada tambahan pandangan di bawahnya bahwa berita ini benar, tetapi saya namakan bahwa supaya membuat kita menjadi baik, saya tambah bahwa marilah kita bersama-sama menjaga ini. Oke Ustaz, jadi Ramadan ini yang akan kita jalankan selama 1 bulan ini, semoga bisa menjadi titik balik untuk berubah ke arah yang lebih baik ya Ustaz ya. Ya, Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan edukasi, bulan pendidikan, yang Allah hadirkan dalam 1 tahun, hanya 1 bulan saja, tapi itu menjadi kesempatan terbaik yang ada pada setiap orang beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Yang dilihat adalah titik poin rukun Islam itu berjalan. Dan itu menyuburkan rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada para nabi dan rasul, percaya pada kitab-kitab. Dan itu menjadi energi yang harus dilakukan, dipacu oleh keimanan dengan rohani tadi. Maka orang yang berpuasa itu, subhanallah, dia tidak pernah gelisah, dia tidak pernah galau. Dan dia tidak pernah prasangka buruk. Tapi orang yang berpuasa itu cerdas, mencerdaskan, positif pikirannya, bahkan kepedulian selalu menjadi pikiran. Insya Allah supaya kita nanti selama 1 bulan ini bisa seperti yang Ustadz harapkan tadi. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur Ustadz, semoga mencerahkan dan menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Barakallah, jazakallah khair. Para pemirsa di mana saja berada, semoga ini menjadi rahmat buat kita semua.
Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ustadz Fadlan Karamatan. Semoga perbincangan ini menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Sampai jumpa di Voice Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.